Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Menjadi Kristen di Indonesia hari ini tidak mudah. Kita hidup di tengah dunia kerja yang makin kompetitif, di mana target sering lebih penting daripada kebenaran, dan pencapaian pribadi sering lebih dipuja daripada integritas. Kita hidup di dunia yang sibuk bekerja, tapi sering lupa siapa yang sesungguhnya memberi kehidupan. Sahabat, saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita benar-benar bekerja untuk Tuhan atau sekedar bertahan dalam sistem dunia? Di tengah dunia yang dikuasai angka, efisiensi, dan tekanan ekonomi, ada banyak orang Kristen yang mulai bertanya, bagaimana caranya tetap hidup benar kalau sistem di sekitar kita sering salah? Dan disinilah firman Tuhan berbicara sangat relevan. Kejadian 47 ayat 1-12 menunjukkan kepada kita bahwa orang benar bisa hidup dalam sistem dunia, bekerja di bawah aturan dunia, namun tetap dipelihara oleh Allah. Kisah ini terjadi ketika Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir karena kelaparan. Mesir saat itu adalah pusat ekonomi dunia, dan Yusuf, anak Yakub, sudah menjadi penguasa kedua setelah Firaun. Yusuf bukan imam, bukan nabi, ia administrator pemerintahan. Tapi di tangan Allah, pekerjaannya menjadi saluran berkat. Artinya, pekerjaan dunia pun bisa jadi pelayanan rohani, asal kita tahu siapa yang mempekerjakan kita. Bukan Firaun, tapi Tuhan. Tuhan bisa memakai sistem dunia untuk menopang rencana sorga. Sahabat, kisah ini bukan tentang politik atau ekonomi, tapi tentang pemeliharaan Allah yang bekerja melalui sistem dunia. Ada 3 pelajaran besar dari teks ini. Yang pertama, Allah berdaulat melalui sistem dunia. Dalam ayat 1 sampai ayat 6, Yusuf membawa keluarganya menghadap Firaun dan meminta tanah Goshen. Firaun menyetujui, tapi sejatinya Allah lah yang mengatur keputusan itu. Artinya, tangan Allah bisa bekerja lewat tangan manusia, bahkan lewat kebijakan dunia yang tampak sekuler. Allah tidak alergi pada sistem dunia, Dia tetap berdaulat atasnya. Contohnya, ada banyak orang Kristen yang bekerja di pemerintahan, di perusahaan, di rumah sakit, atau di sekolah negeri. Banyak yang khawatir, apakah saya masih bisa setia? Jawabannya, bisa. Karena kita tidak ditentukan oleh tempat kita bekerja, tapi oleh siapa yang kita layani. Pelajaran yang kedua, orang benar dipanggil untuk menjadi berkat. Ayat 7-10, Yakub bertemu Firaun. Secara sosial, Firaun lebih tinggi, tapi secara rohani, Yakub memberkati Firaun. Ini paradoks besar. Imigran tua memberkati raja besar. Maknanya jelas. Orang benar hadir di dunia bukan untuk diserap, tapi untuk menulari dunia dengan kasih Allah. Kita tidak hanya bekerja untuk bertahan, tapi untuk memberkati. Yakub membawa hadirat Allah ke istana Mesir. Begitu juga dengan kita. Kita membawa hadirat Allah di ruang kerja, di ladang, di pasar, atau di kantor. Setiap kali kita bekerja dengan tulus dan jujur, kita sedang membawa berkat Allah ke dalam sistem dunia. Poin yang ketiga, pemeliharaan sejati dari Allah. Ayat 11-12. Ayat 12 mengatakan, Yusuf menanggung ayahnya dan saudara-saudaranya. Dalam bahasa Ibrani, kata wayek hakel berarti memelihara secara terus-menerus. Pemeliharaan Allah itu tidak musiman. Allah tidak pernah absen dari kehidupan umatnya. Dunia bisa memberi gaji,
tapi hanya Allah yang memberi damai. Jadi, meskipun gaji kita lewat sistem dunia, sumbernya tetap dari Allah. Kita bekerja dengan tangan di bumi, tapi hati yang bertaut pada surga. Itulah keseimbangan orang benar di dunia yang salah. Sahabat, mari kita renungkan. Kita hidup di dunia yang dikuasai algoritma, target, dan kecepatan. Tapi iman tidak bisa diukur dengan grafik, dan berkat tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Bekerja keras itu penting, tapi bekerja bersama Allah jauh lebih berarti. Ingat, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk lari dari dunia ini, tapi untuk hadir di tengah dunia sebagai saksi kasih dan terang Kristus. Kita boleh digaji oleh dunia, tapi kita dihidupi oleh surga. Surga membayar setiap kesetiaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas seluruh sistem dunia. Engkau yang memberi kami pekerjaan, kesehatan, dan makna dalam kehidupan setiap hari. Ajarlah kami bekerja dengan jujur, membawa terang di tempat gelap, dan tetap setia meski dunia berubah. Biarlah setiap hasil kerja kami bukan hanya untuk dunia, tapi menjadi persembahan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.